Shalom, salam damai sejahtera di dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali di Setetes Embun di 107,7 Mitra FM Radione Wong Cilik, menghibur, mencerdaskan, berkarya secara nyata. Saudara, saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari studio Radio Mitra FM di Jenderal Sudirman 11 Purworejo, siap mendampingi ibu bapak saudara Mitra Mania semua. Mitra Mania, dalam kesempatan yang indah pada saat ini, saya akan angkat satu tema yang penting, yaitu Duh Gusti, ternyata harapan itu masih ada. Duh Gusti, ternyata harapan itu masih ada. Tema ini tema yang penting karena apa? Kita manusia kadang kehilangan harapan. Kita diterpa banyak masalah, persoalan, pergumulan, kesulitan, tantangan, rintangan, bahkan ancaman. Siapa di antara Mitra Mania yang tidak pernah punya masalah? Atau barangkali sekarang sedang punya masalah? Baik, dalam Setetes Embun kali ini, kita akan mencermati satu hal penting, bagaimana sikap di tengah masalah. Selamat mempersiapkan diri. Saya berharap Setetes Embun kali ini menjadi berkat buat ibu bapak saudara dan kita semua. Mari kita bersiap diri. Mitra Mania yang diberkati oleh Tuhan. Ada seorang nabi yang hidup pada tahun 593 sampai dengan 571 sebelum Masehi. Nabi itu bernama Yehezkiel. Ibu bapak bisa membaca kesaksian ini di Yehezkiel 37 ayat 1 sampai dengan 14. Dikatakan apa? Nabi Yehezkiel bersaksi, lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, "Hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang itu dihidupkan kembali?" Aku menjawab, "Ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahuinya." Lalu firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, Aku memberi nafas hidup di dalammu supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberikan urat-urat padamu dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit dan memberi kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali, dan kamu akan mengetahui bahwa Akulah Tuhan." Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku, dan segera sudah aku bernubuat, dengaranlah suara, sungguh suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat, urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, "Bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini,
supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas itu masuk ke dalam mereka sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Ibu Bapak Mitra Mania, itu bacaan di Yeskiel 37 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara, ini kisah nyata. Kisah nyata bukan tentang tulang-tulang. Ini adalah kisah nyata tentang bagaimana Tuhan mengasihi manusia yang tidak punya harapan. Tulang-tulang itu adalah gambaran umat pada abad kelima ketika mereka sedang sengsara. Mereka dijajah Babel, mereka ditangkap jadikan budak ke Babel. Bahkan bait suci dirobohkan, kota Yerusalem diruntuhkan, orang-orang banyak yang terbunuh dan dibantai habis-habisan. Mereka tidak punya harapan, habis sudah. Dan mereka yang masih hidup, memang hidup, tapi mereka seperti orang mati, seperti tulang-tulang kering. Nah, jadi tulang-tulang dalam kesaksian Yeskiel 37 tadi adalah gambaran tentang orang-orang yang tidak memiliki pengharapan. Orang-orang yang semplah, orang-orang yang frustrasi karena begitu banyak beban dan kesulitan dan persoalan yang di dalam hidup yang tidak bisa ditanggungnya. Nah, yang menarik adalah ternyata Nabi Yeskiel yang merupakan bagian dari yang semplah frustrasi itu sebetulnya dia menemukan jawab. Masih ada harapan di dalam Tuhan. Yahweh, Elohim. Masih ada harapan karena Tuhan Maha Kasih, Maha Kuasa, dan Dia yang menolong. Maka, jika Mitra Mania, Bapak Ibu semua membaca dengan detail dalam kitab Yeskiel 37, kita menemukan bahwa harapan itu real dan bangsa yang frustrasi, orang-orang yang semplah itu dipulihkan kembali. Catat, dipulihkan kembali karena Tuhan. Tentu mereka harus gumregah, mereka harus berupaya, mereka harus bikin cara-cara. Tapi yang paling penting ada jaminan dan Tuhan menolong. Mitra Mania, sebetulnya kalau saudara saya, kita punya masalah, ada 3 yang harus dibuat oleh orang yang punya masalah dan dia mau ditolong Tuhan untuk punya pengharapan. Yang pertama adalah, ini tipsnya, positive thinking. Artinya berpikir positif. Jangan berpikir negatif, jangan merasa habis ini, kiamat ini, bubar ini, ambiar ini. Jangan. Positive thinking berarti berpikir positif. Pasti ada jalan keluar. Orang bijak mengatakan, jika satu pintu ditutup, pintu lain sedang dibukakan. Masalahnya, apakah kita sudah punya mata untuk melihat bahwa pintu lain sedang dibukakan? Maka tips yang pertama adalah positive thinking. Nah, tips yang kedua adalah don't focus on the problem. Don't focus on the problem. Jangan fokus pada masalahnya, tapi solusinya, jalan keluarnya. Pasti ada. Temukan itu. Seorang yang di PHK,
Dia mendapat pesangon, tapi ya sebanyak-banyaknya pesangon, ya tetap tidak banyak. Dia milih, kalau boleh ya milih tidak di PHK, no. Tapi dia tidak bisa milih, maka dia terima uang pesangon. Persoalan, pesangon ini kalau dipakai terus habis, lalu mereka sekeluarga mau makan apa? Karena tidak kerja. Lalu si suami yang di PHK ini mulai berpikir, dan karena istrinya suka dan kalau masak itu enak, ya suami ini berkisah, berbincang dari hati ke hati, dan akhirnya sepakatlah keluarga miskin ini. Kenalan mereka, ya semula ada yang ya daripada ditolak masak, ya sudahlah. Tapi ternyata dalam perkembangannya laris. Orang tahu kalau ini yang bikin gorengan dari keluarga ini, beda. Secara singkat cerita, keluarga miskin ini lancar jaya. Wah, itu butuh proses ya. Suami nganter istrinya masak di rumah, anak-anaknya bantu, bahkan titipan-titipan makin banyak. Yang paling unik adalah beberapa orang sahabatnya datang, "Bu, kamu bikin aja. Rumahmu kan pinggir jalan." Ya, meskipun rumahmu tidak terlalu besar, tapi kan ada halamannya. Nah, lalu mereka diminta untuk bikin warung. Ya, warung sederhana. Saudara, dilakukan itu dan rezeki mereka makin banyak. Mereka masih menitipkan sampai kewalahan karena mereka juga harus bikin masakan untuk warungnya. Akhirnya keluarga miskin ini tidak miskin lagi. Suami istri ini punya staf 2 orang malah, selain anaknya 2 yang bantu. Maka don't focus on the problem. Jangan fokus pada masalah, tapi solusi. Berpikir positif yang pertama. Yang kedua, don't focus on the problem. Dan yang ketiga, take solution. Ambil tindakan. Take solution, ambil tindakan. Saudara, sebagus apapun keinginan, sehebat apapun cita-cita, kalau tidak dilakukan, itu mimpi, enggak ada gunanya. Jadi, seperti contoh tadi, maka tips yang ketiga, take solution, ambil tindakan solusinya, dan mereka prosesnya berhasil. Ibu, bapak, saudara, mitra mania yang diberkati oleh Tuhan. Dari perenungan hari ini, setetes embun di radio kesayangan kita, Mitra FM 107,7 MHz. Kita menemukan poin penting bahwa ternyata harapan itu masih ada. Tapi harapan itu akan diberikan dan dirasakan oleh orang-orang yang meyakini pertolongan Tuhan. Amin.